ada ini ya, ada kayak di komen di reviewnya tuh biasanya komen kayak perlu ada endogeneity issue. Nah, mungkin ibu-ibu di sini masih pernah dengar, ada yang sudah, ada yang belum dengar tentang endogeneity issue. Jadi endogeneity issue itu adalah sebuah problem di dalam model di mana independennya itu mempengaruhi langsung dari errornya dari sebuah model. Jadi endogeneity issue ini biasanya terjadi karena itu tadi variabelnya itu variabel sekunder gitu ya. Kalau misalnya di penelitian yang eksperimental biasanya nggak terjadi seperti itu endogeneity itu karena kontrolnya itu bisa diatur gitu kan. Nah, salah satunya untuk mengurangi endogeneity itu ya kita bisa juga nambahin kontrol yang banyak yang berhubungan dengan independen, atau kita bisa mengatasi sebuah masalah endogeneity ini dengan metode statistik, yaitu statistik CHAM atau Coarsen Exact Matching. Jadi Coarsen Exact Matching itu gampangannya tentang endogeneity dulu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini membayangkan gitu ya, bahwa ada toko es krim gitu, yang dia itu variabel X-nya itu adalah harga es krimnya, lalu variabel Y-nya itu adalah total penjualan es krimnya dalam bentuk rupiah ya dalam hal ini ya. Nah, itu kalau misalnya sebuah es krim itu dijual di tempat yang panas sama dijual di tempat yang dingin, pasti kan di situ ada perbedaan ya. Dan pada saat kita meregres dari model yang satu di tempat dingin dan satu di tempat panas, itu juga pasti ada suatu masalah karena dia nggak mengontrol yang namanya environment-nya gitu, atau dia nggak mengontrol dari lingkungan dalam hal ini kalau es krim ya gitu. Nah, jadi pada saat kita melihat regresi yang es krim di tempat dingin dan es krim di tempat panas, pasti hasilnya keduanya akan berbeda kayak gitu. Karena dipengaruhi dengan faktor-faktor kontrol yang lain seperti itu. Nah, itu juga itu juga terjadi juga di penelitian pada bahwasanya kita membuat model dari sebuah regresi itu kita ada variabel independen, lalu diikuti dengan variabel kontrol seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau fair-fairan gitu ya, to be fair-nya adalah variabel kontrol itu kan sangat banyak yang mempengaruhi antara independen dan dependen. Dan kita tuh biasanya mungkin kita ngasih variabel kontrol udah 5 atau 7 gitu udah cukup banyak ya. Tapi sebenarnya kita kalau misalnya ngelihat lagi bahwasanya banyak variabel yang mempengaruhi antara kedua hubungan X dan Y itu sendiri gitu loh. Jadi variabel kontrol 5 atau 7 pun biasanya nggak cukup. Nah, maka dari itu kita masih punya yang namanya error di dalam sebuah model regresi seperti itu. Nah, error ini maksudnya adalah kira-kira kalau misalnya kita independen aja, kontrol errornya semakin banyak. Semakin kita masukin kontrol yang memiliki hubungan di antara keduanya, maka errornya akan lama semakin sedikit. Makanya kalau kita ngasih kontrol yang cukup banyak, errornya itu akan semakin sedikit. Tapi tetap ada error dalam sebuah model, itu hal yang biasa gitu ya di dalam sebuah penelitian model regresi yang menggunakan sampel secondary atau pakai sampel dari laporan tahunan. Nah, untuk mengatasinya di sini saya mencoba untuk membagikan pengalaman saya terkait dengan model statistik yang namanya Coarsen Exact Matching gitu ya. Ini saya sebentar. Coba saya screen dulu. Jadi dulu saya waktu pertama kali coba neliti itu kan, itu sebenarnya dari sebentar, saya kayaknya harus quit sebentar, nanti saya masuk lagi ya. Sebentar aja. Oh, enggak. Oke. Nah, di sini sebenarnya saya itu penelitian pertama saya, yaitu yang ini juga sebenarnya adalah skripsi saya juga gitu ya. Jadi di sini saya ingin melihat intangible asset dengan audit fee gitu ya. Apakah pada saat perusahaan itu memiliki aset tidak berwujud yang banyak, itu akan berpengaruh sama biaya audit gitu kan. Terus bagaimana dengan risk management committee menjadi variabel moderasi gitu. Nah, awalnya saya statistiknya modelnya hanya membahas tentang statistik deskriptif. Iya, modelnya kurang lebih seperti ini gitu. Jadi ada variabel independen, variabel dependen, lalu diikuti dengan kontrol. Ini di sini selalu ada error ya di belakang ini sebagai kayak
sebenarnya masih ada kok variabel-variabel kontrol yang nggak ikut juga gitu di dalam penelitian ini gitu ya. Nah, di situ akhirnya saya menggunakan statistik itu seperti biasa ya. Di sini melihat mean median dan nilai minimum maksimum, lalu kita melihat percent correlation, jadi hubungan antara variabel game. Ngapunten, boleh dibesarkan enggak tulisannya, Mas? Oke, mohon maaf. Maaf, saya menyela. Iya, nggak apa-apa. Segini sudah cukup ya? Nah, ya. Nah, Ya, oke. Mas Haji. Iya. Nah, di sini keluar ininya ya, Pearson correlation-nya seperti itu. Terus yang terakhir tentang regresinya gitu. Regresinya simpel aja, pakai OLS atau pakai MRA gitu. Jadi di sini kita melihat intangible ke audit fee, lalu RMC ke audit fee, terus di sini terakhirnya ada variabel ininya, variabel moderasinya gitu ya, dihubungkan dengan intangible asset dan RMC. Nah, tapi waktu saya submit gitu ya ke Cogent, ini Cogent Business and Economic and Finance, itu mereka reviewernya itu kayak ngasih komentar bahwasanya harus diakui bahwasanya penelitian dengan data sekunder ini, apalagi tentang governance gitu ya, itu banyak sekali kontrol yang nggak diikutkan. Maka dari itu, gimana caranya saya dan maksudnya penulis itu untuk mengatasi masalah ini. Nah, itu mereka juga sebut yang dengan namanya endogeneity. Nah, di sini juga menjadi sebuah masalah juga di penelitian saya karena variabel saya itu kan menggunakan audit fee ya. Nah, di sini audit fee itu masalahnya adalah nggak banyak perusahaan itu yang disclose audit fee di dalam laporan tahunannya kayak gitu. Nah, jadi ada kemungkinan bahwasanya kira-kira seperti ini. Ada kemungkinan bahwasanya perusahaan-perusahaan yang memiliki intangible asset saja yang akan mendiskus audit fee atau sebaliknya, di mana nggak semua perusahaan perusahaan yang memiliki intangible asset yang banyak itu malah tidak mendiskus audit fee. Nah, itu kan ada dua sudut pandangan seperti itu. Makanya ditakutkan itu seperti yang tadi saya jelaskan tentang es krim di tempat dingin dan di tempat panas. Takutnya kalau misalnya saya meneliti intangible dan audit fee ini nggak banyak yang nge-publish, yang nge-disclose. Nah, itu ditakutkan saya tuh hanya melihat es krim di tempat dingin atau di tempat panas saja, tapi nggak bisa kedua-duanya seperti itu. Nah, maka dari itu di sini reviewernya kayak coba kamu ini ya nge-address gimana caranya biar endogeneity isunya ini tuh bisa terselesaikan gitu ya dengan metode terserah. Di sini mereka tidak menjelaskan. Lalu saya juga akhirnya berdiskusi gitu ya sama teman-teman saya itu di sekitarnya, oh itu hal yang kalau kita biasanya publish di artikel-artikel yang bagus, sebenarnya itu hal yang lumrah gitu ya. Itu udah menjadi suatu hal yang malah sebenarnya kalau di dalam suatu yang tadi tidak pas daripada yang ada di dalam sebuah model. Itu di sini saya di sini adalah session baru gitu ya. Dalam skrip saya ini nggak ada kayak gitu. Jadi adalah session baru di saya membahas bahwa ada asumsi corporate governance itu memiliki ini untuk menyelesaikan masalah endogenitas itu dengan Correlation Exchange gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dalam garis gitu ya yang saya terus tes Iya, masih putus-putus Mas Aji. kalau gini masih putus-putus nggak ya? Sudah nggak putus-putus, cuma suaranya kurang jelas. Mungkin Mas Aji bisa lebih dekat lagi dengan laptop. Iya. Nah, kalau gini ya. Iya, betul. Ya. Oke, jadi endogeneity ini tuh kalau yang pernah saya lakukan ya, ini di artikel saya yang lain, tapi nggak kita bahas di pertemuan ini gitu. Itu ada dua cara. Yang satunya itu pakai dual stage regression.
dual stage regression Hackman. Jadi di situ kita, ini mungkin sudah pernah dibahas ya, cuman belum pernah kita lakukan benar-benar kayak gitu. Nah, itu bahwasanya nanti di dual stage regression itu kita menggunakan variabel baru gitu ya, yang berhubungan dengan independennya, tapi tidak berhubungan dengan dependennya, lalu kita uji seperti itu. Tapi kalau yang di Gaussian exact matching ini kita melihat bahwasanya kira-kira benar nggak sih perusahaan yang intangible-nya tinggi atau intangible-nya rendah itu berpengaruhnya seperti apa ke audit fee gitu kan? Apakah gara-gara intangible-nya, ataukah misalnya kalau gampangnya tadi, apakah di tempat yang dingin itu emang lebih mahal, atau di tempat panas sebenarnya juga sama-sama mahalnya gitu pada saat tertentu. Jadi kita bisa menghilangkan kontrol yang namanya environment kalau dalam es krim. Tapi kalau di sini kita bisa menghilangkan asumsi bahwasanya intangible ini ke audit fee itu hanya perusahaan yang memiliki intangible tinggi saja yang mendisclose audit fee dan sebaliknya seperti itu. Jadi kita bisa menjawab endogeneity seperti, walaupun sebenarnya dengan CEM ini nggak semua endogeneity bisa dijawab, tapi lumayan untuk usaha atau gimana deh gampangnya kalau saya itu pada saat itu sekiranya kita sudah berusaha untuk bagaimana caranya mengadres gitu, walaupun nyatanya nggak semua itu bisa ke address gitu ya dengan Gaussian exact matching. Tapi ini alhamdulillah sudah cukup menjawab pertanyaan dari reviewernya seperti itu. Nah, jadi di CEM ini, di Gaussian exact matching ini, yang pertama kita akan memisahkan dari nilai tengah sebuah variabel. Kalau misalnya variabel Bapak Ibu itu dummy, maka nggak usah dipisahkan. Nah, kebetulan variabel intangible saya ini continuous gitu ya. Dia itu total aset dari intangible saja gitu ya, aset dari intangible. Makanya variabelnya saya bikin dummy. Saya bikin dummy-nya adalah 1 jika dia itu di atas median dan 0 kalau misalnya dia itu di bawah median. Makanya di sini 328 ya, di sini sama-sama menunjukkan nilai yang sama seperti itu. Lalu ada yang match dan unmatched seperti itu. Jadi match dan unmatched ini maksudnya adalah dari 222 ini datanya itu bisa mirip juga dengan hal yang dummy 1. Jadi ini kan ada di sini ada dummy 0 ya. Jadi maksudnya CEM itu adalah gimana caranya dengan statistik itu kita bisa melihat bahwasanya intangible ini akan memilih variabel ini akan memilih kontrol yang kurang lebih mirip, tapi satunya adalah dia memiliki intangible yang di atas median sama dia itu memiliki intangible di bawah median. Jadi mereka itu dengan aplikasi Stata gitu ya, dia bisa melihat atau mengontrol bagaimana variabel kontrolnya itu tuh mirip-mirip banget. Jadi yang dibandingkan itu adalah tiker-tiker yang mirip, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi yang dibandingkan itu adalah tiker-tiker yang paling mirip, yang akhirnya bisa dilihat, oh ternyata memang masih berhubungan atau tidak. Gitu. Nah, maka dari itu nanti pada saat kita membuat regresi menggunakan Gaussian exact matching, itu pasti akan turun ininya. Total nilai N itu pasti akan turun. Di sini ada 525, sedangkan regresi awal saya itu adalah 656. Nah, jadi di sini mereka turun ininya nilai N-nya karena mereka menyamakan kira-kira yang sama dan bisa dibandingkan antara intangible yang 1, yang terusnya yang dummy 1 atau di atas median, sama intangible yang 0 itu yang cocok itu yang mana. Kalau mereka memang kontrolnya terlalu nggak cocok, maka hal itu akan dihapus. Nah, maka dari itu makanya tadi nilai N itu berkurang seperti itu. Nah, itu nanti juga bisa dikontrol bagaimana tingkat kekuatan, bagaimana tingkat kesamaan antara variabel dummy 1 dan dummy 0 nanti juga kita bisa kontrol di Stata gitu. Apakah kita mau benar-benar sama banget atau kita emang mau benar-benar ya agak beda-beda dikit nggak apa-apa, tapi masih ya kurang lebih masih sama lah kayak gitu. Itu bisa dilihat juga di Stata seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin kita bisa langsung ke Statanya aja ya. Nah, jadi ini adalah do file gitu ya. Mungkin kalau teman-teman Bapak Ibu kemarin ikut yang sebelumnya gitu nanti atau bakal tampil di YouTube juga gitu ya. Bagaimana caranya untuk kita apa itu do file atau apakah itu mungkin boleh bertanya sih Bu, silakan Bu. Iya, Mas Aji mau nanya yang tampil hasil
Korsen tadi ya. Itu berarti intangible yang dummy 0 dengan dummy 1 di run sendiri-sendiri begitukah, Mas? Oh enggak, nanti jadi satu, Bu. Oh, ini tabelnya ini? Tabelnya ini cuman kita ngelihat aja yang bisa dipakai yang mana, lalu total dari yang 1 sama 0 itu berapa. Ini tuh cuma kita ngelihat aja kalau persebaran sampelnya kurang lebih seperti ini ya gitu. Nah, terus yang di bawahnya itu, yang bagian bawahnya. Nah, angka-angka itu kan ada yang bintang 1, bintang 2, dan lain-lain. Itu Oke. hasil regresi atau bukan, Mas? Hasil regresi, Pak. Jadi nanti setelah kita sampelnya itu kita bagi, misalnya yang bisa ikut tuh hanya segini, Bu. Hanya 222 itu, 2, ya. yang 0 dan 03 yang 1. Yang lainnya itu kita hapus. Ya. Jadi Nah, bagaimana menurut nah itu yang bawahnya ini kok semacam angka hasil regresi gitu ya, Mas? ya, jadi di Constant Exact Matching ini kita ngeregresi lagi, tapi kita menggunakan data yang mirip seperti itu, Bu. Gampangnya seperti itu. Yang saya tangkap Tapi dari langsung ya, 01 itu langsung jadi 1 gitu ya. ya. Oh iya Itu ya. fungsinya untuk mengurangi ini aja, mengurangi apa namanya variabel atau mengurangi tiker-tiker yang terlalu nanti bisa menjadi bias seperti itu. Baik. Oh berarti itu yang yang kolom 1 itu kalau misalkan dia tanpa moderasi, yang kolom 2 dengan moderasi gitu Iya, ya. iya, iya. Oh iya ya paham Mas. Terima kasih. Ya. Iya, sama. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi saya juga lupa tuh menjelaskan. Yang ikut tuh hanya yang match saja. Sedangkan yang unmatch itu di drop gitu ya. Secara bagaimana kita bisa dropnya ya? Itu tadi. Jadi dia mengumpulkan kira-kira variabel yang hampir mirip-mirip, tapi yang satunya adalah pada saat ngeregresi itu biar kita bisa benar-benar melihat apakah intangible itu akan mempengaruhi audit dan kontrolnya, seperti itu lah kurang lebihnya seperti itu. Bisa bagaimana nanti melihat dengan dependennya dengan biaya audit itu seperti apa gitu. Jadi kita emang fokusnya di sini sebenarnya sama intangible ke biaya auditnya aja. Untuk model RMC ini kita ngikutin model yang sebelumnya. Oke. Jadi pertamanya adalah kita ini ya, apa namanya, buka dulu filenya di Stata gitu ya. Kebetulan ini namanya saya klik dulu. Jadi kita buka Stata seperti ini, terus buka filenya DTA-nya ya, atau datanya seperti apa, kira-kira seperti itu. Nah di sini kita bisa melihat masih ada yang kosong, masih ada yang masih agak berantakan gitu ya. Itu seperti biasanya kita generate dulu variabel-variabel yang akan kita pakai. Ini LMF ini udah ada kan. Nah, ini variabelnya kita generate dulu ya, biar kita bisa melihat firm size, leverage, natural dari audit fee, terus natural dari intangible asset, dan port of commissioner, yaitu ini seperti ini. Kita lakukan aja. Nah, ini dia akan membuat variabel baru ya di sini ya, mulai dari firm size sampai independent port of commissioner. Oke, selanjutnya kita kalau melihat do file, ini kita ngedrop variabel. Jadi seperti biasa kalau misalnya saya itu atau teman-teman biasanya itu menggunakan nggak memakai ini ya, nggak memakai industri keuangan gitu kan, karena total asetnya itu berbeda gitu ya, pengakuannya agak berbeda gitu sama industri lain. Maka di sini kita SIC 6 ini kita drop gitu ya. Jadi di sini kita nggak pakai industri keuangan. Yang lainnya kita drop biar datanya lebih rapi aja, kurang lebih kayak gitu. Nah di sini kan akhirnya datanya sudah nggak ada data yang nol lagi ya, sudah nggak ada data yang titik lagi, karena yang titik udah kita hapus semua. Seperti itu. Ini datanya sudah ya lumayan rapi lah. Mau dibilang bisa lumayan rapi. Oke, selanjutnya kita mau tab SIC, biar SIC boleh. Ini biar kita ngelihat. Nanti ibu-ibu atau bapak-bapak mungkin nanti bisa saya share ininya, biar bisa dipelajari sendiri gitu ya. Sorry. Nggak ada. Jadi variabelnya kayak seperti ini, data yang digunakan gitu. Emang ini kenapa jadi sedikit sekali, karena memang audit itu nggak banyak datanya. Audit fee itu nggak banyak yang ngedisclose gitu ya, terutama di Indonesia gitu. Jadi kalau sedikit tips kalau misalnya bapak ibu nggak mau banyak ngolek ya,
yang pakai audit fee rasanya bisa membantu. Oke, jadi seperti biasa juga sebelum kita regresi gitu, itu kita winsor dulu semua datanya. Winsor tujuannya adalah biar kita menghilangkan yang namanya ini ya, outlier gitu. Jadi outliernya di atas 99% sama di bawah 1% itu akan digabungkan menjadi paling 1% sama 99%. Jadi yang di luarnya itu akan dimasukin. Jadi ini bentuknya nggak ngedrop, dia cuman ini aja. Yang outlier itu jadinya lebih masuk ke dalam persentasenya gitu ya. Oke, terus seperti biasa ini ya komennya seperti ini. Nanti ini saya kasih ke peserta. Mas Aji nanya lagi. Oh iya Bu, silakan. Ya, berarti Winsor itu sebelum kita generate statistik deskriptif ya? Boleh iya, boleh enggak. Tapi sebenarnya enggak. Saya juga nggak lupa. Kalau Jadi, pengalaman Mas Aji gimana? Iya, jadi sebenarnya saya nge-start des itu sebelum nge-Winsor. Tapi beberapa kali saya juga setelah nge-Winsor juga nggak apa-apa itu. Saya dia menghilangkan yang walaupun nanti juga emang angkanya sedikit merubah ya. Tapi nggak terlalu banyak. Kalau misalnya memang dia outlier lebih baik kan memang dihapus seperti itu, karena dia mengganggu data normalnya ada di mana seperti itu Bu Ika. Baik. Oke, jadi boleh juga ini statistik deskriptifnya itu kalau misalnya sebelum di Winsor itu boleh. Jadi dia bisa melihat data yang asli ya, yang memang kadang kita misalnya ngolek data emang datanya aneh sekali gitu. Nanti kan takutnya itu bisa berubah min atau berubah rata-rata kan. Jadinya itu dia lakukan mengganggu seperti itu. Jadi ini statistiknya kita akan ya komennya seperti ini. Ini kita oke, ini sudah ada kan. Ini hapus dulu. Kita akan. Oke, nah di sini udah ketahuan ya. Nah, jadi di sini datanya adalah seperti ini. Udah kelihatan mean, median, sama minimum dan maksimumnya. Seperti ini dari semua variabel. Selanjutnya kita pakai Pearson correlation ya. Pearson correlation, mungkin Bapak Ibu kemarin yang ikut yang Stata 101 itu juga udah dapat kan profilnya, kalau lebih sama lah seperti itu. Jadi ini biar langsung kita ini aja, langsung kita run aja. Nah itu kita Pearson jamnya. Nah seperti ini kurang lebih ya Pearsonnya, korelasi Pearson. Tapi ini di sini saya juga enggak seberapa membahas tentang korelasi Pearson sebentar. Korelasi Pearsonnya, terus di sini yang utama yaitu ada regresinya gitu ya. Di regresi ini kita kan di penelitiannya saya ini ingin melihat antara bagaimana hubungannya RMC ya, RMC ke intangible asset, moderasinya RMC ke intangible asset dan P audit seperti itu. Nah, makanya kita nge-generate dulu, itu langsung dikali aja kayak gitu kan. Nah, di sini dia langsung ketemu variabel baru. Habis itu kita atau kita generate formulanya gitu untuk formula untuk kita bisa melihat ini cluster yang namanya SIC dan year. Jadi di sini setiap kali teman-teman di CPBA juga biasanya menggunakan cluster industri dan cluster year gitu ya, biar bisa benar-benar dipisahkan antara industri satu dan lainnya dan bagaimana tahun satu dan tahun lainnya, mau lebih kayak gitu. Nah, ini langsung kita run aja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau dipakai gitu ya, do-file-nya itu nanti tinggal diganti ini aja. Ini independennya, terus dependent dan control. Jadi ini kalau misalnya ini kayak simple gitu ya. Jadi tinggal diganti aja variabelnya yang di bawah ini, kirinya sama yang atas adalah ini pakai moderasi. Oke, jadi ini kita run aja. Oke, we do not find. Oh, karena ini belum. Ya, oke. Jadi di sini variabelnya yang pertama kalau misalnya bintang ini, kalau misalnya di do-file-nya itu udah di set kan, di set bahwasanya bintang 1 itu artinya 1%, 10%, 5% bintang 2, 3 bintang itu artinya 1%.
seperti itu. Jadi kita tinggal ngelihat aja kalau dia itu di bawah. Kalau bintang 2 berarti artinya dia di bawah 5% tapi di atas 1% gitu. Jadi masih oke, masih diterima. Ini RMC ke biaya audit. Lalu yang terakhir adalah hubungan RMC atau moderasi RMC ke intangible asset dan audit seperti itu. Ini cara ngelihat yang lebih kayak gitu. Nah, terus di sini kan akhirnya timbul tuh yang namanya correlation exact matching ya. Sampai tadi yang untuk bagaimana cara peneliti atau para penulis untuk nge-address masalah yang namanya endogeneity dari reviewer gitu kan, kurang lebih gitu kan. Di sini kita kan sebagai sisinya ini ya, sebagai sisinya penulis gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu tadi sebenarnya kalau misalnya kita itu ingin melihat bagaimana kalau yang saya jelaskan correlation exact matching kan dia itu akan membagi intangible-nya yang satu yaitu di atas median dan 0 di bawah median seperti itu ya. Lalu kita run semuanya menggunakan model yang variabelnya sebenarnya sama. Nah, di situ makanya correlation exact matching ini hanya bisa melihat adanya endogeneity tapi hanya di dalam sebuah model. Tapi bagaimana kalau misalnya ternyata ada model-model yang lain yang sebenarnya belum masuk ke dalam model, bagaimana ada variabel-variabel lain yang sebenarnya belum masuk ke dalam model, yaitu kita bisa menggunakan dual stage atau double stage regression gitu ya dari Heckman seperti itu. Nanti mungkin akan dijelaskan di sesi selanjutnya seperti itu. Itu fungsinya untuk melihat variabel-variabel yang sebenarnya belum masuk ke kontrol kita, yang akhirnya kita jadikan sebuah variabel baru yang nanti akan kita regresi juga gitu. Jadi sebenarnya Cem dan Heckman ini ya nanti ujung-ujungnya sama-sama diregresi juga gitu ya. Cuman dengan sampel atau dengan model yang dengan sampel yang lebih baik gitu ya, yang lebih baik. Oke, jadi di sini ini ada do-nya Cem, sebenarnya sama-sama kayak yang atas ya. Sampai kita masuk ke dummy. Jadi di dummy ini karena variabel independen saya itu bukan dummy atau variabelnya continuous, jadi kita harus dummy dulu karena Cem ini dia akan melihat akan memasukkan itu dengan variabel dummy. Kalau misalnya, jadi gampangnya gimana ya? Jadi misalnya kalau dia, let's say dia mempunyai RMC atau tidak, nah itu bisa pakai dummy kan. Nah, jadi dia bisa melihat bahwasanya ini dalam hal ini pakai ini ya RMC ya. Jadi dia punya RMC independen, yang satunya tidak memiliki independen, maka kita bisa menilai variabelnya dengan dummy kan ya. Lalu dari dummy itu nanti jadi Stata ini bisa dengan do file-nya ini dengan codingnya ini bisa melihat yang RMC yang pakai dummy itu yang cocoknya kontrolnya segini, yang satunya itu variabel RMC dengan yang memiliki RMC dia itu cocoknya kontrolnya segini. Jadi kita bisa benar-benar gabungkan antara yang punya RMC sama yang nggak punya RMC. Nah, tapi di intangible asset ini kan kita nggak bisa karena bentuknya variabelnya itu dari awal tuh udah continuous seperti itu. Sebenarnya kita bisa juga sih kayak ngomong, oh ini perusahaan ini nggak punya intangible, perusahaan ini punya intangible, tapi karena datanya intangible dan nggak punya intangible itu nggak banyak dan memang aslinya itu variabelnya continuous, jadi lebih baik kita bikin dummy gitu ya. Cara mudah untuk membuat dummy dari sebuah variabel continuous adalah saya memilih menggunakan median gitu ya. Jadi di atas median itu artinya dia memiliki asumsinya adalah di atas median itu berarti perusahaan ini memang intangible-nya banyak. Lalu di bawah median maka perusahaan ini sebenarnya intangible-nya ya nggak seberapa banyak kayak gitu lah gampang ya. Jadi dia masih memiliki tapi nggak sampai sebanyak yang di atas median kan logikanya seperti itu. Nah maka dari itu saya akan mengenerate satu variabel namanya intang 1. Jadi intang 1 ini adalah variabel dummy yang dimana 1 itu dia di atas median, lalu 0 itu adalah di bawah median. Nah, gimana cara kita menentukan mediannya? Kita mungkin bisa balik ke statistik deskriptif yang tadi kita sudah bikin ya. Statistik deskriptifnya adalah di sini nilai intangible-nya mediannya adalah 17,787. Nah, di sini kita bisa langsung masukin aja dia 1 apabila dia di bawah. Ini sebenarnya sama aja sih. Mau di bawah mau di atas sebenarnya sama, yang penting dia bisa kebagi menjadi 2. Nah, ini kita masukkan 17,787 seperti itu. Nah, ini kita run ya. Ini kita pencet dulu di sini. Nah, maka di sini dia akan langsung membuat dummy variable. Ini dummy variable ini intang 1. Kalau kita lihat di sini
Nah, dia udah ada intang 1 ya di sini dummy-nya. Ada yang 0, ada yang 1. Oke, udah sesuai. Lalu selanjutnya kita menggunakan ini apa namanya, do utamanya ya, atau coding utamanya dari sebuah gem. Mohon maaf, Mas Haji, sebelum melanjutkan, berarti kita mengenerate satu variabel intangible yang dummy, itu instruksinya untuk stata kita nolkan dulu ya angkanya semuanya. Ya, makanya generate intang 1 sama dengan 0, berarti angka itu isinya 0 semua. Awalnya ya? Ya, kemudian yang 0 diganti 1 jika di atas median, gitu ya. Benar. Oke, terima kasih Mas Haji. Iya, sama-sama. Oh iya, mungkin kalau misalnya teman-teman di sini ada yang saya mungkin terlalu cepat atau apa komen statanya kurang paham, langsung ditanyain kayak berita aja nggak apa-apa ya, karena saya biasanya suka lupa kayak gitu. Jadi ini di sini kita lihat bahwasanya kita masih jadi sebuah ini juga sih sebenarnya. Jadi saya maaf ya kalau ngasih ilmunya mungkin nggak yang full banget. Ini juga menjadi sebuah bukan perdebatan sih, mesti menjadi sebuah diskusi gitu di teman-teman juga, bahwasanya CEM ini memiliki nilai yang namanya nilai strata, atau di sini biasanya tulisnya ini bisa angkanya harus pakai angka ganjil, yaitu 3, 5, dan 7. Semakin di angkanya tinggi, maka yang tadi saya bilang ya, keakuratan dari kontrolnya itu akan semakin kuat. Tapi bagaimana dia mengerjakan, mungkin nanti saya bisa kasih ini ya, bisa kasih referensinya, karena saya juga memahaminya, saya sambil belajar juga gitu ya. Bahwasanya kalau misalnya ini nilainya 3, itu kekuatan keakuratan dari kontrol-kontrol yang dipakai itu tidak adalah yang paling rendah. Jadi kita masuk ke angka hashtag 5, itu nanti nilai keakuratannya itu akan semakin tinggi, dan paling tinggi itu di angka hashtag 7. Ya, hashtag 7 itu adalah nanti nilai variabelnya itu akan menjadi sedikit sekali, karena dia benar-benar nge-unmatch variabel-variabel yang sekiranya nggak cocok gitu ya, atau ya istilahnya persentase keakuratan itu sangat tinggi sekali gitu. Makanya nanti kita coba satu-satu ya. Kita bisa pakai angka 3, kita bisa pakai angka 5, kita bisa pakai angka 7. Nah, di sini adalah sebenarnya nyawanya CEM itu ada di sini, Ibu-ibu dan Bapak-bapak ya, teman-teman. Jadi bahwasanya variabel treatment-nya itu adalah intang 1 yang sudah kita bikin. Lalu variabel yang akan kita uji, yang teruji itu adalah, yang diuji adalah biaya audit dan semua kontrol gitu ya. Ini di sini termasuk dengan RMC, tapi enggak dengan intang RMC. Oke, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu mau berdiskusi atau bertanya dulu, kita boleh tanya dari sini. Karena di sini memang kuncinya dari CEM itu menurut saya itu ya di sini. Jadi di sini kita membuat variabel untuk tujuannya itu menghapus beberapa stiker ya di sini, karena stiker kan runtutannya kan banyak ya, menghapus sebuah rentetan variabel gitu yang nggak cocok. Bahwasanya nanti di sini sebenarnya di bawah kita regresi biasa. Kita di sini regresi aja, cuman kita ada pakai CEM match kurang lebih kayak gitu. Ya, Mas Aji, permisi. Berarti ini kan sebenarnya kan apa ya Mas, penyempurnaan dari TSM ya Mas, CEM itu ya. Nah, berarti untuk CEM ini karena Mas Aji menggunakan hashtag 3 dibanding 5 sama 7, artinya di sini Mas Aji memutuskan untuk supaya menjaga tidak banyak data yang unmatched gitu ya Mas. Oke, benar Bu. Kalau nanti hashtag 5 sama hashtag 7 yang dibuang tambah banyak gitu ya Mas? Benar, ya. Oh ya. Oke. Jadi nanti ini kita bisa bisa langsung praktek aja gitu nanti, bahwasanya nanti kita bisa coba 3 tuh variabelnya berapa sih, 5 tuh berapa, dan terakhir tuh 7 berapa gitu ya. Karena sebenarnya saya pernah baca sebuah literatur di mana nanti mungkin saya bisa share ya belakangan, di mana memang baiknya itu adalah range-nya itu 3, 5, dan 7 seperti itu. Jadi nggak boleh lebih 1, dan 9 itu juga nggak dianjurkan gitu ya. Jadi tetap ada di angka-angka seperti itu kalau untuk codingnya kayak gitu, Ibu dan Bapak. Nah, jadi karena ini kita coba dulu ya, bahwasanya ini tadi dummy-nya sudah jadi ini kita kita run dulu ini CEM. Kita do file. Nah, di sini dia langsung kelihatan kan di sini. Ini setelah kita do itu nanti kurang lebih seperti ini. Nah, jadi angka-angkanya itu seperti sama ya seperti yang tadi
artikel saya bahwasanya totalnya 328, terus di sini yang match itu 222 sama 303. Sama ini 222 dan 303. Oke, selanjutnya setelah kita hapus beberapa variabel, kita langsung diregresi seperti biasa. Ya, tapi regresinya ini ada tambahannya di sini. Kita pakai bahwasanya hanya variabel-variabel yang match saja yang kita pakai. Yang nggak match itu nggak kita masukkan seperti itu. Tadi kan kita sudah sudah menghapus beberapa variabel, tapi sebenarnya di variabel sini masih sama, nggak ada yang dihapus. Secara ininya nggak dihapus sebenarnya. Ini masih 656. Nah, maka dari itu pada saat di file regresinya itu kita kasih if chem match sama dengan 1. Jadi kita harus yang dipakai itu hanya yang match saja gitu. Oke, jadi ini kita udah punya tentang RMC ya, jadi kita nggak perlu pakai lagi. Ini kita tinggal run. Jadi mungkin Bapak Ibu tinggal ganti ini ya, LNV sampai leverage gitu. Kalau mau dipakai contohnya. Nah, ini kita udah jadi di sini. Nah, jadi di sini adalah model, model ini saya bandingkan sekalian. Yang di kiri ini adalah model yang normal atau model regresi biasa, sedangkan yang di kanan ini adalah model yang menggunakan Gaussian exact matching gitu. Bedanya di mana? Bedanya adalah di n-nya. Di sini n-nya adalah 656 dan di sini bukan R². Ini adalah n-nya adalah 525 gitu ya. Jadi berkurang 100 sekian gitu ya. Iya, berkurang 100 sekian ticker kayak gitu. Nah, di sini juga akhirnya mempengaruhi yang namanya signifikansinya juga. Setelah kita pakai chem, setelah kontrolnya itu benar-benar kita perbaiki gitu ya, tingkat akurasinya gitu ya, biar kita benar-benar bisa melihat intangible ke biaya audit, maka sebenarnya signifikansinya malah berkurang gitu ya. Ini tergantung. Ini enggak semua kita pakai statistik model chem ini akan semua berkurang, bisa malah naik juga bisa gitu. Tapi dalam hal ini signifikansinya berkurang dari 5% ke 10%. Lalu yang RMC-nya sama ya, masih sama-sama 5%. Di sini karena ada bintang 2-nya. Lalu untuk variabel moderasinya juga berkurang gitu, dari 10% ke 5%. Nah, bagaimana sekarang mungkin tadi Bu Ika tanya, kenapa kok pakai 3 gitu ya? Tadi biar nggak mau berkurang itu ya, nilai N-nya ya. Sebenarnya saya pernah dikasih tahu oleh Pak Iman bahwasanya sebenarnya CM itu yang paling baik itu bahwa di saat nilai N-nya itu setengahnya. Jadi 656 harusnya nilai N-nya pada saat CM itu adalah nilai populasinya itu harusnya sekitar 328-an gitu ya. 328 itu sebenarnya yang paling baik itu yang mendekati setengah. Nah, sebenarnya kenapa kok ini sebenarnya sedikit juga rahasia juga nih. Jadi kenapa kok saya menggunakan strata 3? Itu karena pada saat saya kasih strata 5 hasilnya nggak sama baik gitu. Bapak-bapak gitu ya. Ini kita ganti aja. Itu berarti yang strata 3 tadi robust ya, Mas? Iya. Ya. Okay. Coba semua sampai dapat yang sama gitu. Kalau saya sih kebetulan saya mulai dari 3 gitu. Jadi angkanya langsung bagus saya pakai aja. Oh iya. Kalau reviewer nggak apa-apa gitu ya. Iya. Untungnya reviewernya mungkin lebih baik gitu ya. Jadi sebenarnya juga saya ngelihat reviewer kodenya itu pada saat itu dia tidak mempermasalahkan masalah ininya. Kita cukup dengan ngasih hasil tambahan imaginitas gitu, mereka alhamdulillah sudah cukup puas kayak gitu. Ini saya ini lagi ya. Coba ini sekarang tadi kan udah pakai strata 3, ini sekarang kita coba pakai strata 5 gitu ya. Siapa tahu hasilnya berubah. Ini udah sama, ini udah ada intang satunya. Oke, bentar ini variabel 5 belum. Ini udah. Ini saya ulang lagi ya. Sudah ada. Nah, ini posisinya udah sama, kurang lebih sama mirip sama yang tadi kita sebelum kita cek. Tentang satu. Oke. Nah, ini bagaimana kalau misalnya kita coba pakai stratanya jangan strata 3, tapi strata 5 gitu ya. Siapa tahu berubah. Kenyataannya memang berubah ternyata.
Emang karena di sini variabelnya yang digunakan tuh akan semakin mirip. Semakin mirip gitu, artinya yang diuji juga beberapa variabel yang sebenarnya menguntungkan buat peneliti gitu ya, untuk menguntungkan buat penulis agar hasilnya itu baik, itu bisa juga dihilangin gitu. Nah, jadi kita coba, pakai SLT 5 ya. Kita run. Oke, ini malah kayaknya nggak bisa nih pakai SLT 5, karena mungkin terlalu sedikit. Itu nggak apa-apa, kita coba aja. Waduh, enggak. Nah, ini adalah yang ini kayaknya belum di-learn. Tidak apa-apa. Jadi ini adalah contohnya ya. Contohnya bahwasanya kita menggunakan sebentar. Ini gagal. Sebentar ya, Bapak Ibu. Ini kayaknya gagal. Ini dia. Emang kalau kita start ini kadang ini saya juga kalau udah enak-enak ngeran gitu ya, terus tiba-tiba kita lupa apa gini, agak mengganggu gitu. Tapi nggak apa-apa, kalau kita punya do filenya, yang penting kita punya do filenya dan kita punya salinannya gitu, kita bisa gampang ngulang dari tempat yang kita mulai. Nah, ini udah semua, ini kita drop variabel yang kosong. Nah, di sini kita pakai tadi kayaknya nggak bisa. Oh, bisa. Nah, sorry. Ini tanggal MC-nya belum. Sebentar. Oke. Nah, oke. Di sini mungkin datanya masih, kayaknya mungkin tadi saya ada yang lupa untuk datanya di Windsor, kayaknya ini belum di Windsor. Tapi intinya kita bisa lihat bahwasanya di sini n-nya nilainya berkurang ya. Yang tadinya jadi masih 525 yang kita pakai strata 3, tapi di strata 5 tuh nilainya jadi 194. Nah, ada alasan kenapa saya bukan alasan sebenarnya, ya justifikasi gitu ya. Kenapa saya tidak menggunakan yang strata 5 walaupun sebenarnya hasilnya lebih secara populasi dia bisa lebih kecil ya. Jadi nilai akuratannya itu semakin bagus. Karena di sini variabel tentang intangible ke audit fee-nya dia bagus, RMC-nya dia bagus, tapi begitu kita masuk ke moderasinya dia tidak menghasilkan kita sertifikasi di bawah 10% seperti itu. Nah, maka dari itu untuk menjaga hasil saya biar sama kayak yang model legasi utama, nah itu kita bisa pakai yang tiga itu sebenarnya sudah cukup gitu ya. Tapi kalau kita memang mau lebih bagus lagi, kita bisa tingkatkan nilai stratanya ke 5 atau ke 7 kayak gitu. Ini jadi 494. Ini terakhir coba saya gunakan kalau misalnya kita pakai strata 7, apakah hasilnya bisa lebih sedikit atau sama aja gitu ya. Maksudnya nilai n-nya. Oke. Kita generate variabelnya, kita drop, terus kita insert. Oke. Ini masuk ke intangible-nya ya. Di sini kita angka 5-nya diganti sama angka 7. Nah, di sini angka 7 ya. Ini karena nilai medianya sebenarnya akan masih sama. Jadi kita bisa langsung aja. Oke, udah jadi, intang satunya udah jadi. Terus kita, oh iya, ini belum di tentang RMC.
Nah, dari situ coba kita run ya. Ini sudah pakai jamnya, udah pakai yang strata 7. Sekarang coba kita jam fix strata 7. Kita refresh. Nah, ini bisa dilihat ya, bahwasanya hasilnya beda lagi gitu sama yang entah ini kayaknya angkanya ada yang salah ya. Tidak signifikan ya Pak, Mas. Jadi ini angka apa nilai T-nya agak amburadul ini, tapi mungkin ini belum saya atau ada yang ketinggalan mungkin tadi nilai intangible. Tapi intinya di sini sebenarnya sama aja, bahwasanya angkanya itu jadi nggak signifikan malah sama sekali. Baik itu model yang intangible ke RMC, misalnya intangible ke audit fee, RMC ke audit fee, dan regresinya juga nggak signifikan. Ini angkanya ekstrim sekali ya, hanya 71. Jadi hanya 71 ticker itu yang dipakai gitu dalam sebuah model yang tadi awalnya ada 656. Karena di sini kita di sini Stata itu dengan dunia kita tadi itu mencoba untuk benar-benar ya tadi persentasenya disamainnya itu sangat-sangat tinggi gitu ya. Akhirnya banyak variabel kontrol yang nggak sesuai gitu kan. Misalnya kita lihat perusahaan A dan perusahaan B kan kita mesti bisa melihat form size-nya beda. Terus apalagi tadi ada beberapa variabel kontrol saya itu board of director-nya beda, terus apakah dia big four-nya juga beda, terus ROA-nya beda, leverage-nya beda. Nah, di situ akhirnya yang membuat nilai dari populasi kalau strata semakin tinggi itu adalah semakin kecil kayak gitu. Nah, jadi saya memutuskan untuk saya memakai strata 3 saja nggak apa-apa gitu ya di penelitian saya dengan asumsi bahwa memang sebenarnya bukan yang paling baik gitu ya untuk dilakukan. Kalau misalnya tadi kita lihat bahwasanya yang paling baik itu yang mendekati nilai tengah ini setengah dari total populasi ya, setengah dari 656 berarti 300 sekian. Berarti tadi yang paling baik sebenarnya kita pakai strata 5. Karena strata 3 dan strata 7 itu jaraknya terlalu jauh sama nilai dari 656 dibagi 2 seperti itu. Nah, jadi itu juga bisa menjadi ini apa namanya? Bisa menjadi ibu-ibu menjadi dasar bagaimana nanti ingin menggunakan strata berapa itu jadi dibagi menjadi nilai populasinya dibagi menjadi 2 itu populasi di model aslinya kalau seperti itu. Nah, jadi gitu ya. Jadi kita sudah bisa mendapatkan hasil CEM. Ini CEM-nya CEM yang 5 tadi. Oke, yang tadi hasil CEM ini CEM 5 nggak apa-apa. Kita sudah bisa menghasilkan sudah bisa menggunakan CEM untuk mengadres atau memperbaiki masalah endogeneity di dalam penelitian kita seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ke artikel saya ini, dia itu ngelihatnya yang observe variable. Nah, di sini ada kata-kata observe variable atau enggak? Nah, ini observe variable. Jadi di sini maksudnya adalah variabel yang udah ada di dalam model kita yang sudah terobserve gitu ya. Kalau kita mau pakai unobserve, nah itu nanti kita pakainya di Heckman dual stage seperti itu. Ini saya coba kasih contoh juga. Walaupun kita nggak bahas di penelitian kali ini ya, cuman biar Bapak Ibu nanti ada gambaran sedikit terkait dengan yang unobserved itu seperti apa. Nah, ini penelitian yang kedua. Di sini saya menggunakan, ini juga ada endogeneity issue juga, tapi di sini saya mencoba nggak pakai CEM lagi. Saya coba pakai Heckman gitu ya, atau dual stage Heckman. Di sini adalah unobserved variable ya. Sebenarnya bagusnya itu sebenarnya digabung sih. Kalau Bapak Ibu mau bikin, boleh nggak pakai Heckman sama pakai CEM untuk masalah endogeneity. Jadi biar observe sama unobserved itu bisa teradres. Itu boleh banget. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada penelitiannya teman-teman juga dia pakai 2, dia ada yang pakai 3 malah, dia udah pakai PSM, dia pakai CEM, dia pakai Heckman, itu juga boleh banget gitu ya. Jadi kalau PSM ini saya lompatin karena udah mulai pakai CEM gitu ya. Biar PSM sama CEM sebenarnya hampir sama, cuman beda di duvalnya aja kurang lebih. Cuman sebenarnya dia mirip-mirip, dia juga masalahnya masalah yang observe variable gitu ya, bukan unobserved variable. Nah, yang di penelitian saya yang lainnya ini dia saya coba untuk pakai unobserved variable. Sebenarnya di sini tinggal bagaimana peneliti itu mengarahkan gitu ya, mengarahkan artikel ini kira-kira
kurangnya ada di observe apa di unobserve itu terserah dari penelitian kayak gitu. Nah, di sini saya menggunakan two-stage segment. Nah, variabelnya kurang lebih kayak gini. Jadi saya menggunakan variabel baru, prop RMC seperti itu. Nah, tapi di sini kita lagi nggak bahas segment gitu ya. Nanti buat materi saya selanjutnya gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak masih bisa dapat juga nanti di lain waktu seperti itu. Jadi cukup sih seperti itu kurang lebihnya untuk kita bisa menggunakan Gaussian exact matching atau CEM untuk mengadres masalah endogeneity gitu di dalam sebuah penelitian yang menggunakan variabel atau menggunakan data sekunder gitu, terutama di governance. Gitu. Oke, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Izin bertanya Mas Aji. Tapi oke, perkenalkan Mas, saya Nawang Prabuana. Saya baru mulai tertarik dengan stata nih Mas. Ya. Saya coba melihat-lihat beberapa artikel-artikel punya teman. Mungkin pertanyaan saya mungkin masih basic sih Mas. Kalau untuk pemilihan mode itu kan ada OLS, FE, RE, dan Robust ya. Nah, saya kesulitan kok punya teman itu bisa menggabungkan jadi satu gitu ya. Kalau saya masih tetap ngetesnya satu begitu. Itu kalau cara menggabungkannya gimana sih Mas? Oke, atau boleh saya share screen Mas? Outputnya kayak gini gitu. Boleh silakan. Oke, kalau yang biasa saya tes cuma munculnya satu begini, OLS berapa, fix FE berapa. Nah kemudian kalau punya teman itu bisa langsung menggabungkan dari model 1, 2, 3, 4 itu yang terbaik mana? Itu yang pertama. Terus yang kedua Mas, sama kayak gini, saya nyoba yang pairwise correction itu munculnya bukan yang angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 begini Mas. Tapi masih yang standar. Nah, pengen tahu untuk memunculkan dua item ini bagaimana ya Mas ya? Mungkin itu aja Mas. Terima kasih Mas. Oke. Ini Mas Nawang ini Mas. Saya pakai stata tuh mulai dari skripsi Mas ya. Tapi memang saya pernah sih Mas. Ini kalau mau ngediskus saja sebenarnya kalau saya itu, tapi ini saya Mas ya. Saya tidak tidak membawa nama si Pipir atau membawa nama yang lain gitu. Ini kok pribadi saya masih manual juga sebenarnya. Jadi saya memang kalau misalnya kayak gini yang hasilnya bisa kayak Pearson gitu, kayak Pearson saya Mas, Pearson saya seperti ini contohnya. Pearson saya di sini. Nah, di sini kan dia bisa merubah jadi dua seperti ini. Nah, ini kalau saya sih sebenarnya makanya masih manual juga Mas. Jadi saya bukan kesulitan, sebenarnya mudah aja gitu kita cari ya. Cuman saya emang sampai saat ini masih kalau misalnya ada bisa dibagi kayak gitu, itu kan memang kita bacanya lebih enak ya sebenarnya, karena kita bisa membandingkan dalam satu tabel kayak gitu ya. Cuman sebenarnya saya kalau pribadi saya masih pakai yang ini sih Mas, saya pakai manual aja gitu. Jadi dari teks gitu ya, akhirnya saya coba saya cari tabel yang cocok gitu, yang bagus untuk bisa dimasukkan berbagai. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong Duvelnya ada apa enggak? Ada. Karena saya dulu pernah ngikut penelitian stata gitu ya. Mungkin nanti kalau ada caranya mungkin nanti kita bisa share lagi Mas. Mungkin ada teman-teman mungkin di sini punya filenya gitu ya. Jadi ada penelitian stata dari Dr. Khairul itu dia bisa bikinnya sama kayak gitu. Kayak punya Mas Nawang tadi ditunjukkan ya. Dia punya Duvel gitu langsung jadi gitu bisa sih Mas. Cuman kebetulan saya masih pakainya manual gitu. Karena saya juga masih belajar juga di sini Mas Nawang. Saya juga masih ini, tapi itu nanti coba kalau ada nanti saya bisa share melalui Fiona mungkin ya, atau melalui Mbak Hilma gitu. Izin Mas, satu lagi Mas, kalau untuk pemula yang baru belajar itu sebaiknya memulainya dari mana Mas ya? Soalnya begitu saya baca jurnalnya Mas Haji ini koknya mental semua begitu, jadi yang dipelajari masih hanya sebatas yang masih uji regresi aja. Tapi begitu disajikan dalam bentuk seperti ini caranya gimana? Untuk memulai belajarnya dari mana gitu Mas? Kalau kebetulan saya agak lumayan ya cukup beruntung ya, karena saya bisa dipandu sama Pak Iman sama teman-teman gitu ya, di mana sebenarnya awalnya juga
Kalau misalnya saya ngomong skripsi yang pertama kan kayak ini makanan apa gitu. Sampai akhirnya ternyata karena kita banyak diskusi gitu sama teman-teman, akhirnya mau nggak mau juga belajar gitu. Jadi mungkin kalau mau mengerti bagaimana awalnya, sebenarnya kemarin saya sudah coba kasih ini sih Mas. Coba udah di pertemuan saya yang sebelumnya itu sekitar 1-2 bulan lalu. Mungkin nanti akan ada di YouTube ya. Akan ada yang, di YouTube. Yang Juni kemarin Mas ya? Iya, itu ya. Mas Nawang udah ikut. Udah ngikutin sih Mas yang itu Mas. Nah, itu mungkin sih Mas. Itu menurut saya cara paling mudah untuk mengenal stata gitu, kayak kita merubah format dari Excel-nya ke ini, terus bagaimana nanti kita itu bisa ngeran pakai apa itu logaritma natural, apa itu Windsor. Nah, itu mungkin di situ sih Mas. Kalau saya paling mudahnya ya, paling menjelaskan. Tapi nggak menutup kemungkinan juga mungkin sebenarnya banyak sih kalau dari CSGS juga ada beberapa seminar gitu ya, baik kebanyakan kayak gratis kan Mas. Itu coba nanti Mas Nawang ikutin juga, mungkin di situ bisa menambah insight-nya Mas Nawang untuk mengenal stata lebih jauh gitu. Karena sebenarnya kalau saya juga kalau misalnya ikut seminar gitu Mas ya, saya kok ini orang-orang stata gimana sih caranya gitu, kayak gitu juga ya. Tapi kalau misalnya paling mudahnya ya mungkin dari situ. Jadi nanti coba mungkin minggu depan sudah upload di YouTube, nanti Mas Nawang mungkin bisa lihat kayak gitu. Siap, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Mas Aji. Iya, Bu. Saya coba menjawab pertanyaannya Pak Nawang tadi. Iya, boleh. Sepertinya itu tabel-tabel yang ditanyakan Pak Nawang itu adalah instruksi untuk stata mengenerate tabelnya, bukan untuk mengujinya. Jadi kalau uji itu memang perlu step by step, tetapi untuk mengenerate tabel untuk Microsoft Word-nya itu dia dalam satu komen gitu. Yang esto itu loh Mas, esto. Kemudian yang tadi Mas Aji apa sih komen bla 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 bla, kemudian ngasih nama file apa Word-nya itu loh. Nah itu kayaknya saya pernah diajari Dr. Khairul, kami ya, yang angkatan kami itu pernah diajari Dr. Khairul mengenerate tabel itu, jadi kita nggak perlu satu-satu, tapi langsung sekaligus dengan satu komen, begitu. Jadi bukan mengujinya bareng-bareng, mengujinya tetap step by step begitu, Pak Nawang, yang saya pernah pelajari. Begitu. Matur nuwun, Mas Aji. Iya, setuju, Bu. Jadi memang saya juga pernah lihat di tempatnya Khairul itu kayaknya emang dia lebih advance sih Bu, daripada saya jauh ya Bu. Emang kita bisa ngelihat bahwasanya langsung jadinya kok saya mikir kok bisa jadi bagus gini ya tabelnya. Tapi sebenarnya cara ngerangnya sebenarnya sama. Maksudnya hasilnya sebenarnya sama, cuman yang bisa disajikan itu bisa tampak lebih bagus seperti itu, Mas Nawang ya gitu ya. Tapi sebenarnya kita juga makanya sama juga kok. Maksudnya hasilnya juga kurang lebih mirip kok. Bukan kurang lebih sih, mirip sih. Cuman ya kalau saya memang masih pakai manual gitu sih Mas. Dan Bu Wika. Kebetulan karena saya. Jadi Mas kalau manual berarti diedit manual gitu Mas ya? Iya. Jadi kalau saya skripsi itu apa namanya? Statanya dulu saya screenshot gitu Mas. Saya screenshot buat hasil apa namanya? Buat hasil ininya. Tapi begitu saya masuk jurnal ini sudah jarang ya. Sudah jarang. Biasanya mereka tuh mintanya di file terpisah kayak gitu. Ada beberapa jurnal kemarin saya submit itu minta file bukti. Sebenarnya nggak harus kayak supplementary filenya tuh di tempat terpisah seperti itu. Jadi kita bisa submit di situ kayak sebagai bukti bahwasanya kita masuk ini dalam artikel kita tuh memang benar-benar dari aplikasi gitu tanpa ada rekayasa gitu. Oke, makasih Mas. Makasih Bu. Ya ini kebetulan udah ada Mas Fajarnya. Ini Mas Fajar ini guru saya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bisa berdiskusi sama Mas Fajar itu alangkah lebih baik lagi. Jadi mungkin kalau mau pertanyaan sulit-sulit kita bisa buka sesinya sekarang. Silakan. Ya, baik Bapak dan Ibu peserta, mungkin apakah ada lagi yang ingin bertanya? Mumpung tadi Mas Aji juga bilang sudah ada Mas Fajar, mungkin bisa diskusi bersama juga antara Mas Fajar dan Mas Aji gitu. Atau mungkin ini dibahas, apakah sudah dibahas Mas ini pertanyaan di kolom chatnya Pak Martin Puyo.
Mas Aji, apakah tidak memakai asumsi klasik ya? Oke, saya belum lihat komen. Chat, oke, Pak Martin, Buya, iya, jadi mungkin Mas Fajar bisa menjelaskan juga ya jawaban saya. Jadi memang asumsi klasik itu dipakai, ya ada beberapa memang memakai uji asumsi klasik ya untuk uji normalitas juga ya untuk beberapa penelitian seperti itu. Tapi memang saya selama ini kebetulan itu nggak pakai seperti itu Bapak Ibu. Nggak pakai bukan berarti maksudnya nggak pakai bukan berarti saya nggak setuju sama asumsi klasik, cuman hal itu nggak pernah diwajibkan gitu untuk teman-teman itu pakai gitu ya. Tapi apakah bisa di Stata? Bisa asumsi klasik. Cuman kebetulan nanti coba ya mungkin di lain waktu kita belajar tentang asumsi klasik di Stata. Ini lebih mudah juga sih, tinggal kita ngeran aja. Tapi memang kebetulan penelitian saya sampai hari ini ya nggak banyak juga ya sebenarnya. Ada beberapa penelitian saya memang nggak pakai asumsi klasik seperti itu untuk melihat dia mungkin datanya normal atau enggak seperti itu. Tapi bisa, apakah Stata itu bisa? Tapi apakah saya pakai? Kebetulan belum pakai seperti itu. Nah, siapa tadi yang bertanya? Pak Martin. Nanti kalau misalnya teman-teman mau asumsi klasik, kita bisa kasih hari khususnya. Kayak mungkin pertemuan saya di selanjutnya bisa bahas tentang asumsi klasik. Oke, izin nanya lagi Mas. Iya menarik Mas. Silakan. Kalau selama ini kan kita kalau skripsi kan pakainya SPSS gitu Mas. Jadi paling-paling yang muncul adalah uji asumsi klasik, kemudian uji T, uji F gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat di sini sepertinya nggak ada itu pun langsung ketemu hasil ujinya seperti apa gitu. Jadi emang apakah memang di Stata itu tidak perlu diwajibkan atas uji asumsi klasik atau bagaimana sih Mas? Kalau yang saya lihat di beberapa artikel Mas Aji kan langsung diajar terkait dengan ujinya seperti apa tanpa menghiraukan ya. Memang benar tadi sih nggak ada uji nggak ada heterogeneisnya dan seterusnya. Jadi apakah emang di Stata ini emang nggak perlu pakai begitu? Kalau di SPS kan begitu ada data satu yang nggak nongol, nggak ada, hilangin semuanya gitu ya. Tapi kalau di sini sepertinya langsung tetap diolah gitu aja Mas ya. Ya. Jadi malah sebenarnya saya nggak pernah pakai SPSS gitu. Jadi saya langsung pakai Stata gitu. Emang kalau melihat modelnya Stata itu dia emang kalau jika ada data yang kosong gitu dia langsung ngedrop aja. Datanya langsung di drop aja. Jadi maka itu tadi kita pakai ini ya. Ini ada drop variabel. Toh pun kita nggak ngedrop variabel, kalau memang datanya ada salah satu kontrol yang nggak ada gitu ya, atau nggak ada salah satu data yang nggak ada, itu satu tiket memang udah langsung auto ke drop. Jadi dia nggak perlu kita ngerapiin di Excel. Saya dulu kayak ngeliat teman saya kalau pakai SPS itu mereka ada salah dikit langsung ngerapiin di Excel, apa salah dikit ngerapiin di Excel. Cuman di sini kalau di Stata kita bisa saya malah agak kesulitan ngerapiin di Excel malah sebenarnya. Malah lebih enak di Stata karena udah terbiasa ya, dan Stata tuh ngerapinya cukup cepat dan nggak makan ini sih, maksudnya nggak bikin lemot juga gitu ya. Jadinya di sini saya yang setahu saya kalau memang datanya ada yang kosong itu tanpa kita ngedrop variabel tuh udah jadi aja gitu. Supaya kita coba kita ini langsung aja. Jadi di sini saya pakai ini, kita binsor aja ya. Ini kita binsor tanpa kita drop. Tapi ini kayaknya datanya sudah sedikit sih. Ini udah data agak rapi kayaknya. Kita maksud dulu. Oh enggak, datanya masih beribu-ribu ya. Datanya masih beribu-ribu. Ini kan karena banyak kedrop karena audit fee-nya tadi itu. Coba kalau kita run, apakah hasilnya masih sama ya? Saya juga agak deg-degan. Takut saya takut beda. Kayaknya harusnya sama. Agak biru tuh. Oh ini karena dia pakai 2000 sama tahun 2010. Ya kurang lebih hampir sama seperti itu Pak. Dia ngedropnya agak sedikit beda tadi ya. Jadi kita lihat 600, sorry.
Aslinya berapa di sini? Oh, agak sedikit berbeda sedikit ini kayaknya. Ada perbedaan sedikit di mana nanti kita ngedrop. Tapi di sini emang yang datanya punyanya cuma 724 yang bisa kita run. Jadi angka di sini yang ribuan ini jadinya kayak langsung ke drop secara otomatis seperti itu. Makanya di sini angkanya bisa, maksudnya kita nggak perlu ngedit di Excel kan kayak gitu sih, Mas Nawal. Mungkin kalau asumsi klasik, Mas Fajar, kita ada kan Mas ya, view file untuk asumsi klasiknya sebenarnya. Oke ya, izin masuk ya Pak Kalbuana. Oke, jadi konsepnya mungkin seperti ini Pak Kalbuana. Apapun aplikasi statistiknya, mau SPSS, mau Stata, mau PLS, mau R, mau apapun, sebenarnya sama. Mau pakai uji apapun regresi ya bisa semua, mau pakai uji asumsi klasik ya semuanya bisa. Jadi bukan karena pakai Stata jadi nggak pakai uji asumsi klasik itu, bukan seperti itu maksudnya konsepnya sebenarnya. Nah, kalau terkait uji asumsi klasik sendiri sebenarnya gini Bapak. Jadi konsep sebenarnya uji asumsi klasik itu kan ada 4 tuh. Ada normalitas, ada hetero, ada korelasi, terus ada satunya itu adalah hetero. Ya, ada 4. Saya lupa satunya. Itu Bapak, pengujiannya beda-beda tiap itunya. Normalitas itu pun ada beberapa uji yang bisa digunakan untuk uji normalitas sebenarnya. Dan semua aplikasi statistik yang tadi saya sebutkan seharusnya bisa semua melakukan uji-uji itu. Lah, konsepnya tapi seperti ini. Asumsi klasik itu sebenarnya untuk menguji apakah data yang dikumpulkan itu sebenarnya memenuhi kaidah-kaidah dasar statistika untuk melakukan regresi atau tidak. Regresi linear berganda terutama. Nah, jadi karena kan regresi linear berganda itu sebenarnya tidak boleh dilakukan di semua data ya, jenis data seperti itu. Ada syarat-syaratnya. Nah, syaratnya itu adalah salah satunya, syarat yang paling sering didengungkan di accounting, business, and management itu adalah uji asumsi klasik itu, Bapak. Seperti itu. Permasalahannya gini, ada yang pro, ada yang bukan kontra ya, ada yang kurang, ya bisa dikatakan kontra lah, seperti itu. Kalau yang pro ya mengikuti kaidah statistik itu kayak saklek sekali seperti itu. Ya kualitas datanya harus bagus dulu untuk diuji pengaruhnya, hubungannya pakai regresi lah, pakai CEM inilah, pakai yang lain-lain lah seperti itu ya, dilanjutkan yang lain-lain. Tapi untuk yang memang posisinya yang kontra, mereka argumennya adalah loh, penelitian saya ini sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mengetahui hubungan biasanya. Kalau regresi kan untuk mengetahui hubungan ya, Bapak Ibu sekalian. Lah, bukan untuk menguji suatu model sebenarnya atau mencari model yang terbaik dan sebagainya. Lah, oleh karena itu biasanya yang kontra itu berargumen seperti itu, dan yang kontra ini pun terkadang juga argumennya loh, kalau datanya memang sudah keadaannya seperti itu, data realnya selama kita memastikan data koleksinya sudah benar, nilainya sudah benar dan sebagainya ya, dengan asumsi seperti itu, dan emang asumsi klasiknya tidak terpenuhi, lah masa topik itu tidak bisa kita uji seperti itu. Nah, kadang ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Bapak. Apa mana yang benar-benar betul? Saya juga kurang tahu, Bapak. Background saya bukan jurusan statistik seperti itu. Sebesar apa bisa dalam tanda petik bisa agak dilonggarkan uji asumsi klasik, saya juga sebenarnya nggak ada jawaban yang pasti ya sebenarnya. Seperti itu, Bapak. Cuman memang ada beberapa asumsi yang bisa digunakan untuk mengadres isu-isu asumsi klasik ya, contoh uji normalitas. Kalau datanya tidak normal, sebenarnya kita bisa pakai itu central limit theorem. Mungkin Bapak dan Ibu familiar di sini. Kalau sampel harus minimal lebih dari 30 itu ya. Rule of thumb-nya kan gitu, seperti itu. Lah, apakah itu secara statistik valid? Ya belum tentu, karena itu berdasarkan asumsi sebenarnya. Asumsinya adalah kalau lebih dari 30, data diasumsikan normal, seperti itu kan. Nah, kadang ya ada yang berpatokan sama asumsi, data saya sudah banyak kok, bahkan data saya sudah ratusan ribuan. Nggak lebih dari 30 aja loh, ini sudah ratusan ribuan. Ngapain saya pakai uji normalitas? Ada yang pro sana, loh ya harus tetap pakai normalitas dan sebagainya. Seperti itu, Bapak. Jadi kalau jawaban fixnya, saya juga nggak tahu sebenarnya yang gimana. Cuman kalau prakteknya saya ya kadang
saya lebih pro yang biasanya pakai asumsi-asumsi itu, Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih, Pak. Jadi, monggo mungkin Bapak Ibu yang rekan-rekan lainnya juga ada pendapat juga, monggo urun rembuk. Permisi, Mas Fajar. Yang bertanya tadi tentang uji asumsi klasik itu Mas Aji sama yang tadi siapa ya? Jadi sepakat untuk karena memang untuk stata ini saya melihat banyak referensi tetap menggunakan uji asumsi klasik. Karena kan belum tentu meskipun uji regresinya betul, uji asumsi klasik tidak bisa menjanjikan bahwa datanya normal gitu kan. Nah, terus dengan asumsi-asumsi tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi, ini saya mau bertanya juga ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa antara uji asumsi klasik dan uji regresinya. Nah, mana yang lebih dulu dilakukan? Apakah uji regresinya atau uji asumsi klasik? Karena pernah saya mendengar dan sempat berdebat juga tentang referensi yang digunakan bahwa untuk menguji data itu dimulai dari uji regresi dulu, baru itu dilanjutkan dengan uji asumsi klasik. Sementara banyak referensi yang mengatakan bahwa justru uji asumsi klasik dulu yang diuji, kemudian uji regresinya. Nah, gimana pendapat Bapak itu? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Martin ya atas pertanyaannya. Saya langsung menjawab ya Mas Haji ya. Mohon maaf ini. Nah, kalau saya sendiri, sepengetahuan saya juga memang banyak referensi yang memang mendahulukan uji asumsi klasik ya sebelum regresi ya. Dan secara logika seharusnya logiknya masuk. Kenapa? Karena uji asumsi klasik itu melihat sebenarnya kualitas datanya. Baik dilihat dari berbagai macam ya, dari normalitas ya lihat perspektif ini, hetero ya lihat perspektif itu, autokorelasi lihat perspektif yang lain, seperti itu. Nah, jadi diuji dulu kualitasnya, lah baru kalau katakanlah layak data tersebut, baru kita melakukan pengujian berikutnya, yaitu regresi linear berganda, seperti itu, Pak Martin. Sependek pengetahuan saya ya, Pak Martin ya. Kalau ada yang dibalik, malah saya baru dengar ini dari Pak Martin yang regresi dulu, baru diuji asumsi klasiknya. Tapi kalau by praktiknya, ya Bapak terserah sih, mau regresi dulu, mau anu dulu, ya bebas sebenarnya, nggak masalah sebenarnya. Cuman kalau by flow pembahasan di artikel ataupun di penelitian, di skripsi, di disertasi, tesis, itu biasanya memang uji asumsi klasiknya dulu yang dikeluarin, dibahasnya. Seperti itu mungkin Pak Martin. Ya, terima kasih Pak. Memang kita sepakat dengan asumsi itu. Ya, tapi ada yang lebih senior yang mengatakan seperti itu. Mungkin dia punya referensi yang dari luar sana gitu, sehingga sampai berdebat. Ini perdebatan di disertasi ya untuk pengujian tentang menggunakan aplikasi atau software Stata ini, yang katanya lebih mengutamakan uji model regresinya dulu. Ketika model itu sudah tepat, maka uji asumsi klasik dilanjutkan. Nah, ini yang jadi perdebatan, tapi sampai sekarang juga saya mencari referensi tentang argumennya itu belum dapat, hingga mencari referensi yang dari luar gitu, belum dapat. Terima kasih Pak. Baik Pak, saya closingnya saja. Saya kalau situasinya gitu, saya memang lihat musuhnya sih Pak. Ya, musuh diskusi saya, ya kawan diskusi saya lah. Kalau memang kawan diskusi saya, posisinya saya adalah peserta sidang dan saya diuji, ya biasanya nurut-nurut aja Pak. Saya nggak ambil pusing lah harus kayak idealis banget gitu, enggak saya. Itu sih Pak yang saran paling praktikalnya ya. Gitu. Tapi monggo lah, tiap orang kan beda-beda. Gitu Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Martin pertanyaannya. Ini Bu Ika raise hand. Mungkin Bu Ika bisa langsung open mic untuk bertanya. Iya, saya ingin menanggapi pertanyaan Pak Martin tadi. Kalau untuk di level disertasi, sharing saja dari pengalaman saya kuliah di UNER. Sebentar. Nah, memang ada dua pendapat Pak Martin di UNER itu. Saya juga menghadapi dua pendapat itu ketika ada penguji, ada pembimbing yang
meminta asumsi klasik, di sisi lain ada penguji yang tidak perlu asumsi klasik dengan argumen masing-masing. Kemudian saya kembali ke buku referensi yaitu Gujarati. Tapi perlu digarisbawahi bahwa Gujarati sendiri itu ilmunya ilmu ekonomi. Tapi orang akuntansi mengadopsi ilmu ekonomi, basic econometrics-nya dari situ. Sementara ada argumen bahwa ngapain kita pakai asumsi klasik dengan argumen A, B, C, D, dengan referensi masing-masing. Akhirnya kalau untuk seperti ini, apa yang dilakukan mahasiswa, ya seperti yang disampaikan Mas Fajar, kita diskusi dengan dosen pembimbing saja. Saya yakin para profesor dan dosen-dosen senior itu memaklumi ketika mahasiswa bingung. Ya, jadi kita ikutin saja daripada nanti nggak dapat tanda tangan ya. Begitu. Tetapi salah satu profesor di UNER itu mengajari saya secara privat bahkan tentang mengapa beliau tidak sependapat dengan asumsi klasik, dan argumentasi beliau, penjelasan beliau saya terima. Begitu, oh iya ternyata ada kelemahan di heteroskedastik ketika kita dan autokorelasi ketika kita menggunakan data panel. Sementara di basic econometrics-nya Gujarati, mereka itu kalau ilmu ekonomi kan lebih banyak menggunakan data time series. Itu. Sehingga autokorelasi dan heteroskedastik memang mutlak diperlukan untuk prediksi. Itu sih, tapi kita mau ngikut yang mana? Nah, win-win solution aja. Ini pengalaman senior, salah satu senior yang sudah lulus S3 menyampaikan bahwa ya kita minta bantuan pembimbing untuk menjadi penengah, begitu, promotor atau kopromotor untuk menengahi masalah mahasiswa. Nanti kita nggak bisa lulus Pak Martin kalau terlalu stres dengan itu ya. Itu kalau stata itu bisa semua, mau dia asumsi klasik mau enggak, oke aja, begitu. Ya, gitu Mbak Hilma pendapat saya. Baik, terima kasih Bu Ika atas tanggapannya, dan juga terima kasih kepada Mas Aji yang sudah memaparkan materi mengenai CEM untuk hari ini, dan juga terima kasih untuk Mas Fajar yang sudah membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu peserta. Baiklah, jadi ini sedikit informasi untuk Bapak dan Ibu. Tadi kan Mas Aji sudah memaparkan mengenai bagaimana praktik stata mengenai CEM, dan saya mau menginformasikan bahwa data-data yang sekiranya diperlukan oleh Bapak dan Ibu dalam penelitian itu ada di SK Dataset. Jadi kami menyediakan data-data penelitian akuntansi kuantitatif gitu. Dan jika ingin bertanya lebih lanjut mengenai data-data yang di-provide oleh SK Dataset, bisa menghubungi saya melalui grup disertasi atau bisa langsung japri saya seperti itu. Oke, baik, nggak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan antusiasme Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini.